Halo semuanya, perkenalkan saya Randi Febrian dengan NIM 23.108.171.0013 dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu pengujian di bidang konstruksi gedung, yaitu Airborne Sound Insulation Test atau pengujian insulasi suara. Nah, mungkin kita sering berada di dalam satu ruangan yang kita sudah ada di ruangan itu, tapi kita masih bisa mendengar ada orang ngobrol, ada orang yang lagi jalan. Nah, jadi pengujian ini itu berfungsi untuk menilai apakah suara dari luar atau dari ruang sebelah itu tembus ke ruangan yang sedang kita tempati gitu ya. Mungkin singkatnya seperti itu. Mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Kita masuk ke definisinya. Apa itu Airborne Sound Insulation Test? Ya, mungkin sudah dijelaskan juga tadi. Jadi, Airborne Sound Insulation Test itu adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik sebuah elemen bangunan itu menahan suara yang merambat lewat udara. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana gelombang suara itu memancar dari sebuah sumber bunyi di ruang sumber ini dan nanti perbedaan suaranya yang akan ditangkap di ruang penerima ini. Nah, kemudian mengapa tes ini dilakukan? Menurut penelitian itu kebisingan di hunian, terutama di apartemen yang padat, terbukti berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup penghuninya. Nah, oleh karena itu, pengujian ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan. Nah, selain itu, saat ini juga banyak negara yang telah mewajibkan uji insulasi suara sebagai bukti kepatuhan terhadap kode bangunan atau building codes dan standar kualitas konstruksi. Nah, kemudian secara garis besar terdapat dua jenis lingkungan pengujian. Yang pertama adalah pengujian di laboratorium. Nah, pengujian di laboratorium ini transmisi atau rambatan suaranya dari jalur samping itu ditekan semaksimal mungkin dan medan suara diasumsikan difus sempurna. Maksudnya adalah suaranya itu menyebar secara merata karena ya di ruangan terkontrol atau di laboratorium. Nah, untuk uji lab ini tujuannya adalah untuk murni menguji performa teoritis dari suatu material. Nah, bukan berdasarkan keadaan nyata, misalkan sudah pemasangan. Nah, pengujian kedua ini dilakukan di bangunan nyata nih yang sudah jadi, sehingga hasilnya turut mencakup dampak dari kebocoran struktur, kalau misalkan ada kebocoran, transmisi suara jalur samping, serta kondisi geometri ruangan yang seringkali non-ideal. Nah, jadi misalkan materialnya udah bagus, tapi pemasangannya mungkin ada sedikit celah-celah atau mungkin ada bocor-bocornya. Nah, di sini dilakukan uji lagi nih di lapangan yang menilai dari keadaan realnya di lapangan lah, gitu. Dalam pelaksanaannya, kita mengacu pada standar global dan standar nasional. Untuk standar global itu kita menggunakan ISO 16283-1 sebagai default untuk pengujian di lapangan dan ISO 10140-2 untuk pengujian di laboratorium. Nah, sementara di Indonesia juga ada, kita memiliki acuan SNI 03-6386-2000. Kemudian di sini juga dalam SNI tersebut ada contoh target kenyamanannya. Misalkan di ruang kelas itu batas kebisingannya 35 sampai 45 desibel, kemudian dengung suaranya 0,6 sampai 0,7 detik gitu. Ini mungkin sedikit aja contoh dari target kenyamanan di SNI. Masih banyak untuk pengukurannya yang ada di SNI. Nah, dalam pengujian ini, alat-alat yang digunakan itu harus presisi. Nah, jadi peralatan yang digunakan di sini ada tiga. Yang pertama itu speaker omnidirectional. Nah, speaker ini berbentuk segi banyak untuk memancarkan suara secara merata ke segala arah. Bisa dilihat juga dari bentuknya. Nah, kemudian ada sebuah receiver atau sound level meter untuk menangkap tekanan suara. Dan yang ketiga itu ada kalibrator untuk memastikan instrumen pengukur tetap akurat sebelum dan sesudah pengujian. Nah, kemudian ini ada metode pengukuran tekanan suara. Nah, saat mengukur di dalam ruangan, posisi mikrofon itu nggak boleh sembarangan. Ada tiga metode standar yang bisa dipilih, ya mengacu ke ISO yang tadi, menggunakan mikrofon tetap yang diletakkan di beberapa titik berbeda, mikrofon yang bergerak secara mekanis, memutar di dalam ruangan, atau mikrofon yang dipindai
manual atau disapu oleh operator di area pengukuran. Ya nanti misalnya kalau pakai tindai manual, operatornya akan berjalan keliling ruangan gitu untuk menangkap suara-suaranya. Nah, ada pun langkah-langkah pengujiannya, yang pertama ini mungkin secara general aja, ada lagi untuk detailnya, khususnya di ISO atau standarnya. Yang pertama itu adalah pengaturan ruang sumber. Nah, jadi kita melakukan pengaturan dan membangkitkan suara dulu di ruang sumber. Nah, kedua, kita mengukur berapa banyak suara yang tembus di ruang penerima. Nah, langkah ketiga itu melakukan koreksi suara latar. Ya, misalkan di ruangan tersebut ada suara AC atau ada suara orang ngobrol. Nah, itu akan diukur dulu. Nanti kita mematikan sumber suaranya untuk mengukur kebisingan asli ruang tersebut agar data akhirnya itu tidak bias. Nah, kemudian tes-tes ini harus ada hasil dan harus ada acuannya. Nah, jadi di sini ada beberapa perhitungan yang dihitung. Nah, parameter yang dihitung itu dari data mentah yang didapat di lapangan, kita menghitungnya jadi ada 3 parameter. Nah, yang pertama ini adalah selisih tingkat tekanan. Jadi ini adalah perhitungan yang paling sederhana, yaitu ya mencari selisih desibel langsung antara ruang sumber dengan ruang penerima. Ya, L1 dikurang L2, ini dari ruang sumber dikurangi ruang penerima. Berapa sih selisihnya gitu. Nah, yang kedua, eh, ini ada perbedaan tingkat terstandarisasi. Nah, ini adalah selisih tingkat tekanan yang angkanya sudah dinormalisasi terhadap rasio waktu dengung terukur dengan waktu dengung referensi. Ini mungkin ada rumusnya juga ya. Mungkin kita nggak terlalu teknis sampai ke dalam sini untuk metrik pengukurannya. Nah, yang ketiga itu ada indeks reduksi bunyi tampak. Nah, jadi parameter ini mengevaluasi kinerja fisik elemen dinding yang diuji dengan mengkalkulasikan luas area dinding pemisah dan penyerapan ekuivalen ruangan, serta mempertimbangkan dampak kebocoran lambatan samping. Nah, kemudian eh, siapa sih yang berperan dalam pengujian ini? Nah, keberhasilan pengujian ini itu ya melibatkan kolaborasi beberapa pihak utama. Yang pertama itu ada operator pengujian. Operator pengujian ini bertugas menjalankan prosedur pengujian di lapangan, menyalakan sumber bising di ruangan sumber, mendengarkan dan melacak adanya kebocoran. Jadi si operator pengujian inilah yang bekerja di lapangannya, yang ngukur-ngukur nih, yang denger-dengerin suara-suaranya. Yang kedua ini ada acoustic engineer atau organisasi standarisasi. Ini bertanggung jawab mengevaluasi performa sistem bangunan untuk memastikan kualitas akustiknya secara keseluruhan. Kemudian itu memastikan performa bangunan telah memenuhi standar regulasi atau building codes yang ketat. Nah, selanjutnya mungkin kita eh, masuk ke studi kasus untuk melihat salah satu penerapannya gimana sih dalam kehidupan. Ini ada dalam salah satu jurnal, source-nya ada di bawah ini. Itu ada sebuah studi kasus yang ada di Brazil. Di Brazil itu ada program pembangunan 5,8 juta hunian. Huniannya subsidi ya. Nah, kemudian dari pemerintah Brazil itu mewajibkan adanya standar akustik. Nah, namun karena pembangunannya itu banyak, 5,8 juta hunian, ya jadi konstruksinya itu sangat cepat dan material yang digunakan itu adalah blok keramik berongga. Sehingga penelitian ini menggunakan metodologi eh, tes airborne sound insulation test tadi untuk mengukur dari rumah-rumah tersebut. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 jenis gedung subsidi. Nah, kemudian pengujian lapangannya ya digunakan ISO 16283-1 tadi sebagai standar internasional, dan temuannya itu semua unit gagal memenuhi standar. Nah, hal ini membuktikan bahwa ya tanpa desain peredaman yang tepat dan pengerjaan yang cepat, kemudian material yang mungkin seadanya lah karena subsidi dan eh, konstruksi cepat tadi, ya material berongga itu sangat rentan terhadap kebocoran suara. Nah, kemudian kita lihat studi kasus kedua.
Ini kasusnya ada di Indonesia, tepatnya ada di Auditorium Prof. Mathulada yang sejatinya itu, menuntut kualitas akustik yang sangat baik untuk kegiatan seperti misalkan ada speech, misalkan wisuda, dan segala macam karena auditorium. Nah, evaluasi awal itu memberikan kondisi yang tidak ideal, pantulan suaranya tinggi nih. Evaluasi awal ini dilihat dari, material yang digunakan, eee Nah, jadi si peneliti melihat, oh kayaknya material yang digunakan ini kurang deh dan peneliti melakukan pengujian. Nah, di sini pengukuran tingkat tekanan suara ini adalah yang, mereka ukur. Kemudian ada 2 kondisi juga, ada AC hidup dan AC mati. Nah, untuk metodologinya mereka mengacu ke Standar Nasional Indonesia SNI tadi 03/6386/2000 dan yang mereka temukan adalah benar kebisingan latar melampaui ambang batas. Nah, kemudian juga ada waktu dengung yang buruk. Nah, jadi itu, membuktikan hipotesis mereka bahwa yang di ruangan auditorium itu ya, buruk untuk hal insulasi suara, gitu. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk, membuat materi ini, mungkin bisa dicek juga kalau, ingin mempelajari lebih dalam tentang airborne sound insulation test ini. Nah, mungkin, segitu saja. Terima kasih banyak semuanya yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.